Halo, selamat pagi anak-anak semua. Untuk kelas 9, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu adalah pameran seni rupa. Pameran dapat diartikan sebagai pertunjukan, tontonan, atau sesuatu yang dipertunjukkan bersifat statis atau diam. Dalam pengertian yang lebih luas, pameran merupakan kegiatan pertunjukan suatu kegiatan kepada orang lain agar mendapatkan tanggapan atau penilaian. Jenis pameran karya seni rupa berdasarkan jenis karya, ada pameran homogen, jadi itu hanya menampilkan satu jenis karya seni saja. Selanjutnya ada pameran heterogen mempertunjukkan banyak jenis karya seni. Berdasarkan jumlah pesertanya, pameran terbagi menjadi dua, yaitu ada pameran tunggal, yaitu hanya satu orang saja, atau pameran kelompok. Jumlahnya pesertanya lebih dari satu orang, biasanya untuk satu karya mereka bekerja sama. Atau bisa juga mereka menampilkan beberapa karya mereka dengan judul yang sama atau dengan tema yang sama, itu berdasarkan jumlah peserta. Manfaat pameran bisa menjadi ekspresi diri, terutama untuk seorang pelukis atau seorang seniman dan lain-lain, karena seni rupa itu luas ya, nggak hanya lukisan saja, bisa sebuah patung, bisa juga misalnya ukiran meja, kursi, dan lain-lain. Berkomunikasi. Nah, lewat hasil karya mereka, itu juga merupakan suatu komunikasi. Dan ada juga biasanya namanya sesi sarasehan, yang dimana para penonton atau para pengunjung bisa bertanya dengan seniman tersebut. Pengembangan bakat. Nah, kadang kita punya talenta atau misalnya kita punya keinginan untuk bisa melukis atau untuk membuat patung, tetapi tidak ada gambarannya bagaimana cara melukis, bagaimana cara membuat patung dan lain-lain. Dengan kita menonton atau mengikuti pameran, itu akan menjadi suatu pengembangan bakat buat kita. Oh, sepertinya saya punya keinginan untuk belajar. Nah, selanjutnya media apresiasi. Pameran itu adalah suatu tempat untuk kita mengapresiasi, yang dimana kita merasa penampilan dari hasil karya para seniman itu bagus. Langkah-langkah pengelolaan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Planning, berarti kita harus membuat suatu perencanaan kegiatan yang akan kita lakukan, ditulis atau digambarkan secara lengkap, yang dimana kalau misalnya kita ingin membuat sesuatu, kita rancangkan, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Organizing atau pengorganisasian, proses pemberdayaan sumber daya manusia yang terdapat dalam panitia penyelenggaraan pameran. Nah, ini hal yang sangat penting karena dalam sebuah pameran itu seseorang tidak dapat berdiri sendiri saja. Nah, untuk senimannya boleh hanya satu orang saja, tetapi untuk pengorganisasian harus lebih dari satu, yang dimana ada bagian-bagiannya untuk menyukseskan pameran tersebut. Acting atau pelaksanaan. Acting di sini bukan berarti acting yang kita tonton di film-film gitu ya, itu bukan. Jadi acting yang dimaksud di sini adalah di mana dalam pelaksanaan kita dapat melakukan beberapa hal, yang dimana beberapa hal tersebut mulai dari mengumpulkan karya yang akan diapresiasikan atau dipamerkan, kita lihat dulu sesuai dengan tema atau tidak, terus kita lihat hasil karya tersebut itu wajar atau tidak wajar untuk kita tampilkan. Yang kedua, menyiapkan publikasi. Nah, publikasi di sini bisa berupa poster, bisa berupa pamflet, atau bisa berupa baliho, bisa juga poster digital yang dikirim ke sosial media. Setelah itu kita menyiapkan ruang atau tempat
dan perlengkapan pameran. Nah, ini hal yang sangat penting juga, menyiapkan ruang atau tempat yang dimana kadang yang ingin kita tampilkan itu misalnya 3 dimensi. Berarti kalau 3 dimensi kita harus mempersiapkan tempat yang berlevel atau ada yang tinggi, ada yang rendah agar kelihatan mana sih yang kita tampilkan. Nah, kalau misalnya kita tampilkan yang 2 dimensi seperti lukisan, berarti kita harus menyiapkan stand dan lain-lain. Nah, itu sangat penting sekali dalam sebuah pameran. Selanjutnya menata karya-karya yang akan dipamerkan. Nah, dalam menata ini kalian bisa menata dari bagian awal hal yang simple terlebih dahulu, setelah itu hal atau karya yang menakjubkan di bagian tengah atau bagian akhir. Jadi penonton itu atau orang yang datang, pengunjung itu mereka merasakan wah keren, dari awalnya lihat dari yang biasa lalu ke hal yang menarik. Nah, dari situ akan menambah nilai plus pertunjukan pameran tersebut. Menyiapkan meja penjaga pameran dan dokumentasi pameran. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa kita perlu meja penjaga? Karena banyak sekali para pengunjung yang tidak paham atau tidak mengerti. Mereka bisa bertanya sama penjaga pameran tersebut. Itu yang pertama. Kedua, dengan adanya meja penjaga, kita bisa tahu siapa saja yang hadir dengan adanya buku pengunjung. Nah, dari buku pengunjung itu kita bisa baca, oh ini hadir, ini tidak hadir, dan lain-lain. Dan dokumentasi pameran. Dokumentasi pameran ini sangat penting untuk menyimpan data-data kita sudah pernah nampil di mana, atau kita sudah pernah pertunjukan di mana. Itu sangat penting sekali dokumentasi pameran. Nah, mulai dari kita persiapan, dari membuat organize tadi, dari kita membuat perancangan juga bisa, itu sudah kita dokumentasikan. Setelah itu kita berkumpul bersama anggota. Setelah itu kita mempersiapkan alat dan bahan untuk rancangan, pameran, dan lain-lain. Nah, untuk organize tadi itu sangat banyak sekali di dalamnya. Organize tadi bisa panitia acara, bisa juga misalnya orang yang menjaga buku tamu, terus ada juga bagian publikasi, ada bagian untuk konsumsi, ada bagian untuk menjaga parkir, ada juga bagian yang berkoordinir dengan petugas-petugas. Misalnya kalau penjagaan seperti itu kan biasanya ada, kalau kita pamerannya di taman budaya atau kita pamerannya di museum, berarti kita harus ada orang yang kita kenal untuk menjaga kegiatan kita agar berjalan dengan lancar. Itu perlu juga. Kita juga perlu seorang seniman, itu yang paling penting, seorang seniman, ataupun misalnya kita ingin membuat sebuah karya kita sendiri juga bisa. Nah, itu hal-hal yang sangat penting dalam sebuah pameran. Controlling evaluasi atau pembahasan kegiatan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pameran dengan tujuan untuk memperbaiki pada pameran berikutnya. Nah, untuk mengontrol ini menurut saya, menurut Ibu maksudnya, ini hal yang sangat penting sekali, yang dimana kita harus mengetahui kesalahan-kesalahan kita dalam pameran awal. Nanti pada saat kita pertunjukan selanjutnya, kita akan lebih menampilkan lebih bagus lagi ke depannya. Jadi ada evaluasi antara dari pengunjungnya itu sendiri, kita bisa membuat kotak saran dari mereka, apa kekurangan kita dalam pameran, terus juga bisa dari kelompok organis tadi, dari organisasi kita, kira-kira oh ternyata saya dalam menjadi ketua ini terlalu membentak, sebaiknya kita seperti apa agar penampilannya lebih bagus, agar hasil karyanya bagus, agar yang mengunjungi juga merasa senang dengan
sikap kita dalam menyapa mereka dan lain-lain itu sangat penting. Jadi perlu adanya evaluasi dan pembahasan di akhir pameran. Itu khusus biasanya untuk para anggota. Hal-hal yang ditetapkan dalam menyusun perancangan. Yang pertama, nama kegiatan. Ini apa? Misalnya menjunjung adat dan budaya Kalimantan, misalnya. Terus misalnya temanya budaya. Tujuannya untuk melestarikan budaya adat istiadat Kalimantan Barat. Dasar kegiatan tujuan untuk meningkatkan sumber daya alam dan maksud Ibu untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama SDM, terutama di bidang karya seni. Jadi kalau sumber daya alam berarti tadi kan itu tadi Ibu sebenarnya berkeinginan untuk mengangkat tentang alam juga, tetapi di sini mengambil konsep kita hasil, berarti hasil pameran di sini. Hasil di sini kita lebih ke sumber daya manusia, bukan ke sumber daya alam. Nah, sumber daya manusia yang dimana orang-orang tadi yang melestarikan budayanya, seperti itu. Nah, sasaran pengunjung siapa? Yang paling dekat itu adalah siswa. Nah, misalnya kita ingin membuat pameran untuk teman-teman kita atau dari sekolahan lain juga bisa. Materi pameran. Nah, untuk materi pameran ini kalian bisa buat sesi. Misalnya di jam pagi, sesi pertama itu pengunjung akan datang dan kita akan membuat pembukaan. Misalnya di pembukaan itu ada misalnya kata sambutan dan lain-lain untuk memberikan penjelasan apa sih yang ingin kita tampilkan. Terus di sesi kedua kita memberikan kebebasan kepada para pengunjung untuk melihat-lihat karya seni kita. Di sesi ketiga kita bisa memberikan sarasehan atau kita memberikan tanya jawab dari peserta atau dari pengunjung kepada kita. Bisa berupa saran dan bisa berupa pendapat atau bisa juga mereka bertanya apa sih maksud dari lukisan ini dan lain-lain. Itu sangat penting sekali. Tempat pelaksanaan. Nah, tempat pelaksanaan ini kita bisa cari tempat yang strategis yang mudah dikunjungi oleh orang lain. Waktu pelaksanaan bisa disesuaikan dengan waktu dan tempat tadi. Tempatnya bisa digunakan hari apa dan kira-kira kalau hari ini melakukan pementasan atau pameran, ramai tidak yang datang? Itu perlu juga kita pikirkan. Peserta tadi berarti sasaran pengunjungnya siapa aja. Nah, kalau umum itu lebih luas lagi, bisa siapa aja. Panitia tadi kita sudah bahas di organisasi itu hal yang paling penting sekali. Tanpa panitia ini mungkin pameran tidak akan berjalan dengan lancar. Publikasi ini adalah orang-orang di dalam panitia yang memberikan informasi penampilan pameran. Anggaran belanja. Kenapa kita perlu membuat anggaran belanja? Karena untuk membeli stand, untuk membeli hiasan dan lain-lain itu sangat perlu yang namanya anggaran. Dari anggaran ini kita bisa dapat dari sponsor dan lain-lain. Acara atau jadwal kegiatan ini bisa kita tentukan sesuai waktu dan tempat dan disesuaikan juga dengan keadaan. Misalnya kalau kita hari Minggu melakukan pameran, ramai tidak yang datang. Kalau misalnya kita melakukan pamerannya hari Rabu, ramai tidak yang datang. Itu juga kita harus pikirkan agar pameran kita itu banyak yang datang hari apa. Dan kegiatannya seperti apa agar menarik. Tahap-tahap berkarya seni. Nah, ini khusus untuk orang ingin membuat karya atau seorang seniman. Yang pertama mereka harus menentukan ide atau gagasan. Ide atau gagasan ini mereka bisa dapatkan dari apa yang ingin mereka tampilkan. Setelah itu mempersiapkan bahan dan alat untuk berkarya. Bahan berarti sesuatu yang habis, alat berarti adalah benda yang tidak habis. Membuat rancangan atau desain karya yang akan dibuat. Di sini kita bisa membuat rancangan awal. Kalau untuk lukisan itu bisa berupa sketsa, dan untuk membuat